Di tengah duka mendalam keluarga Prada Lucky Chapril Saputra Namo, muncul sebuah akun media sosial yang justru menambah luka. Akun bernama Nafa Arsyana menuliskan komentar tak pantas, menghina prajurit muda yang tewas akibat penganiayaan brutal. Siapa sebenarnya pemilik akun itu? Mengapa berani melontarkan kata-kata yang membuat ayah Prada Lucky, Serma Christian Namo, murka besar? Dan bagaimana nasib istri seorang prajurit TNI yang ternyata berada di balik akun yang viral ini? Inilah kisah penuh amarah, penyesalan, dan air mata, saat kehormatan seorang prajurit muda yang gugur justru kembali tercabik di dunia maya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saya. Mari kita lanjut ceritanya. Di tengah duka mendalam keluarga Prada Lucky Chapril Saputra Namo, muncul sebuah akun media sosial yang justru menambah luka. Akun bernama Nafa Arsyana menuliskan komentar tak pantas, menghina prajurit muda yang tewas akibat penganiayaan brutal. Siapa sebenarnya pemilik akun itu? Mengapa berani melontarkan kata-kata yang membuat ayah Prada Lucky, Serma Christian Namo, murka besar? Dan bagaimana nasib istri seorang prajurit TNI yang ternyata berada di balik akun yang viral ini? Inilah kisah penuh amarah, penyesalan, dan air mata, saat kehormatan seorang prajurit muda yang gugur justru kembali tercabik di dunia maya. Pagi itu, suasana di rumah sederhana keluarga Namo di Medan masih dipenuhi kesedihan. Foto Prada Lucky Chapril Saputra Namo yang terpajang di ruang tamu menjadi saksi duka yang belum mereda. Wajah muda prajurit berusia 22 tahun itu kini hanya bisa dilihat dalam bingkai, bukan lagi dalam pelukan orang tua. Serma Christian Namo, sang ayah, duduk termenung dengan seragam dinasnya yang lusuh. Di tangannya, ia menggenggam ponsel, membaca ulang berita yang tak henti-hentinya membanjiri lini masa, kabar tentang kematian anaknya, dan kasus penganiayaan brutal oleh 20 seniornya di NTT. Namun, di tengah duka yang mendalam itu, tiba-tiba muncul sesuatu yang jauh lebih menusuk hati. Sebuah komentar di media sosial, di akun Facebook bernama Nafa Arsyana, mendadak viral. Komentar itu berisi kata-kata yang dianggap merendahkan almarhum Lucky. Komentar pendek, tetapi penuh sindiran yang tak pantas, seolah menertawakan nasib seorang prajurit muda yang baru saja meregang nyawa. Awalnya, Serma Christian tak percaya. Ia membaca ulang komentar itu berkali-kali, berharap matanya salah menangkap. Namun kenyataan berkata lain, kata-kata hinaan itu nyata, terpampang di layar ponselnya. Amarah yang sudah terpendam sejak anaknya dianiaya kini seakan meledak. Anakku mati bukan karena salahnya. Tapi kenapa masih ada orang yang tega menghina, gumam Serma Christian dengan suara bergetar. Kabar tentang komentar akun Nafa Arsyana menyebar cepat. Grup-grup WhatsApp keluarga besar TNI dan komunitas Persit di seluruh Indonesia heboh. Tangkap layar komentar itu dibagikan berkali-kali, menimbulkan gelombang kemarahan. Tidak sedikit yang menilai bahwa komentar tersebut adalah penghinaan tidak hanya terhadap Lucky dan keluarganya, tetapi juga terhadap nama baik TNI AD yang sedang berusaha mengusut kasus penganiayaan ini. Di Medan, tetangga keluarga Namo mulai berdatangan, menanyakan kebenaran isu itu. Beberapa bahkan mencoba menenangkan Serma Christian yang wajahnya merah padam menahan amarah. "Sabar ya, Bang. Nanti pasti ketahuan siapa orang itu," kata salah satu kerabat. Tapi di dalam hatinya, Serma Christian tidak bisa menerima begitu saja. Baginya, komentar itu adalah luka baru yang menambah derita kehilangan anaknya. Sementara itu, di Kupang, suasana markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamre yang menjadi lokasi kejadian juga ikut terguncang. Beberapa prajurit muda yang masih mengenang wajah Lucky merasa geram. Mereka tahu almarhum bukanlah prajurit sempurna, tetapi ia adalah rekan seperjuangan, sahabat yang selalu ceria. Melihat namanya dihina di media sosial membuat banyak dari mereka ikut tersinggung. Berita soal akun Nafa Arsyana akhirnya sampai ke telinga para perwira dan atasan. Situasi semakin panas ketika diketahui bahwa akun itu ternyata bukan sembarang akun anonim. Dari hasil penelusuran, terungkap bahwa pemilik akun adalah seorang ibu rumah tangga yang juga anggota Persit, istri seorang prajurit TNI AD aktif bernama Sertu Gunadi. Fakta itu sontak membuat geger. Bagaimana mungkin seorang istri prajurit, yang seharusnya menjaga nama baik keluarga besar TNI, justru menuliskan komentar yang menyakiti keluarga korban dan mencoreng wibawa institusi? Di Markas Besar TNI AD Jakarta, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, langsung menerima laporan resmi. Maruli yang sebelumnya sudah berfokus pada penyelesaian kasus kematian Lucky, kini harus menghadapi badai baru, sorotan publik terhadap ulah seorang anggota Persit.
Ini tidak bisa dianggap sepele, kata Maruli dalam sebuah rapat internal. Kita sedang berusaha menegakkan keadilan untuk Prada Laki, tapi ulah seperti ini mencoreng usaha seluruh TNI. Cari siapa suaminya, dan minta klarifikasi segera. Di rumahnya, Sertu Gunadi juga terpukul mendengar kabar bahwa istrinya adalah pemilik akun yang viral itu. Wajahnya tegang ketika ia membaca tangkapan layar komentar istrinya. Ia tahu, apapun alasannya, ini adalah kesalahan besar. Sebagai prajurit, ia paham benar bahwa tindakan istrinya bisa menyeret nama baiknya, bahkan karir militernya, ke jurang kehancuran. Di satu sisi, istrinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang mungkin menulis komentar tanpa pikir panjang. Tapi di sisi lain, Gunadi tahu, konsekuensinya tidak kecil. Di Medan, Sherma Christian semakin murka. Ia tak lagi melihat kasus ini hanya sebagai persoalan dunia maya. Baginya, ini adalah serangan pribadi. Saya sudah kehilangan anak. Sekarang nama baiknya juga diinjak-injak. Bagaimana saya bisa diam? Katanya penuh emosi di hadapan wartawan lokal. Sementara itu, di media sosial, suasana semakin panas. Ribuan komentar membanjiri unggahan tentang Nafa Arsyana. Banyak yang menghujat, ada yang marah, bahkan ada yang mendesak agar pelaku diseret ke meja hukum. Nama Nafa Arsyana pun menjadi trending topik. Bagi masyarakat luas, ini bukan sekadar persoalan komentar. Ini adalah simbol bahwa luka keluarga prajurit muda yang tewas tidak dihormati. Bagi keluarga Namo, ini adalah penghinaan di atas luka. Dan bagi TNI, ini adalah ujian baru untuk menjaga wibawa institusi. Hari itu, badai benar-benar dimulai. Sebuah akun Facebook yang awalnya dianggap remeh, kini berubah menjadi pemicu konflik emosional, menimbulkan pertanyaan besar. Apa nasib sang istri TNI pemilik akun itu, dan bagaimana institusi TNI akan menyikapinya? Hari-hari setelah komentar hinaan akun Nafa Arsyana viral, suasana semakin panas. Media sosial tidak pernah tidur. Dari pagi hingga larut malam, nama akun itu terus diperbincangkan. Warganet seolah berpacu untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok di balik nama misterius tersebut. Awalnya, banyak yang menduga akun itu hanya milik orang iseng. Namun kecurigaan mulai muncul ketika gaya bahasa yang digunakan dalam komentarnya tidak asing bagi beberapa orang di komunitas tertentu. Sejumlah warganet yang jeli mulai menelusuri foto-foto dan jejak digital akun tersebut. Dari sanalah teka-teki mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sebuah foto profil lama menampilkan seorang perempuan berhijab, berdiri di samping seorang pria berbadan tegap yang mengenakan seragam loreng khas Angkatan Darat. Meski foto itu kemudian dihapus, jejak tangkapan layar sudah terlanjur menyebar. Publik pun mulai menduga bahwa pemilik akun adalah seorang istri prajurit TNI AD. Desas-desus itu cepat sekali menjalar. Nama, istri tentara, tiba-tiba menjadi bahan perbincangan. Hingga akhirnya, penelusuran internal membenarkan dugaan itu, akun Facebook bernama Nafa Arsyana benar-benar dimiliki oleh seorang ibu Persit, istri dari seorang prajurit bernama Sertu Gunadi. Kabar ini menimbulkan kehebohan baru. Bukan hanya masyarakat sipil, tetapi juga kalangan TNI sendiri ikut tercengang. Persit, yang selama ini dikenal sebagai organisasi yang mendukung dan menjaga kehormatan prajurit, kini tercoreng namanya karena ulah satu anggotanya. Di markas Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamre di Nagekio, NTT, berita ini menyebar seperti api di tengah padang ilalang. Prajurit yang masih berduka atas kepergian Laki merasa semakin tersayat. Mereka tidak menyangka, ada seorang istri prajurit yang tega melontarkan komentar demikian. Sementara itu, di Medan, Sherma Christian Namo mendengar kabar identitas pelaku dari seorang rekannya di kesatuan. Ketika mendengar bahwa komentar hinaan itu ditulis oleh seorang ibu Persit, kemarahan Sherma Christian memuncak. Baginya, hal itu tidak hanya menyakitkan hati keluarga, tetapi juga melukai martabatnya sebagai seorang prajurit senior. Kalau orang biasa yang menulis, mungkin saya bisa maklumi kebodohannya. Tapi ini istri seorang prajurit. Seharusnya dia tahu arti kehormatan seorang tentara, seru Sherma Christian dengan mata berkaca-kaca saat ditemui jurnalis. Di Jakarta, laporan resmi pun sudah sampai ke meja Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau memanggil jajaran stafnya, meminta klarifikasi segera. Bagi Jenderal Maruli, persoalan ini bukan sekadar masalah komentar media sosial, melainkan soal kehormatan institusi. Kalau benar ini istri prajurit kita, maka dia harus bertanggung jawab. Suaminya juga harus menunjukkan sikap. Jangan sampai masalah pribadi mencoreng citra Angkatan Darat, tegas Maruli di ruang rapat. Di kediamannya, Sertu Gunadi hanya bisa duduk terdiam menatap wajah istrinya yang ketakutan.
Sang istri, yang tak pernah menyangka komentarnya akan viral, menangis terseduh-seduh. "Saya cuma ikut-ikutan, Bang. Saya nggak tahu bakal jadi begini," katanya lirik. Namun bagi Gunadi, penjelasan itu tidak cukup. Sebagai prajurit, ia tahu bahwa apa yang dilakukan istrinya adalah pelanggaran besar. Bukan karena ada aturan tertulis tentang komentar media sosial, tapi karena setiap tindakan anggota keluarga prajurit mencerminkan kehormatan seluruh korps. Di dalam dirinya, Gunadi dilanda dilema besar. Di satu sisi, ia adalah suami yang harus melindungi istrinya. Tapi di sisi lain, ia adalah seorang prajurit yang harus mempertanggungjawabkan ulah keluarganya di hadapan institusi. Kabar identitas pemilik akun semakin meluas. Media-media mulai memberitakannya dengan tajuk dramatis, "Pemilik akun viral Nafa Arsyana ternyata istri prajurit TNI." Judul-judul semacam itu menghiasi layar berita daring, menambah tekanan bagi keluarga kecil Gunadi. Di internal Persit, kegaduhan tak bisa dihindarkan. Para pengurus segera mengadakan pertemuan darurat. Mereka tahu, kasus ini bisa merusak citra Persit yang selama ini dikenal santun. Ketua Persit di tingkat pusat bahkan memberikan instruksi agar anggota lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sementara itu, desakan dari masyarakat semakin keras. Banyak warganet yang menuntut agar istri prajurit itu meminta maaf secara terbuka. Bahkan ada yang mendesak agar ia dicabut keanggotaannya dari Persit sebagai bentuk sanksi sosial. Di Medan, suasana rumah duka keluarga Namo semakin ramai. Bukan hanya para pelayat, tapi juga jurnalis yang ingin mendapatkan reaksi langsung dari ayah laki. Ketika ditanya soal identitas pemilik akun, Serma Christian menatap kamera dengan mata berapi-api. "Dia boleh istri prajurit, tapi jangan kira saya akan diam. Saya akan tuntut agar dia datang dan minta maaf di depan saya, di depan keluarga saya, dan di depan seluruh rakyat Indonesia yang tahu anak saya dihina," katanya dengan suara bergetar menahan marah. Pernyataan itu segera menjadi kutipan utama di berbagai media. Warganet semakin memanas. Semua orang kini menunggu langkah berikutnya. Apakah benar istri prajurit itu akan berani muncul dan meminta maaf, atau justru bersembunyi di balik bayang-bayang suaminya? Di sisi lain, Sertu Gunadi akhirnya menerima panggilan resmi dari atasannya. Dengan wajah muram, ia masuk ke ruang komandan. "Gunadi, saya sudah dengar kabarnya. Kamu harus siap hadapi ini. Tidak ada jalan lain. Kamu dan istrimu harus bertanggung jawab," kata sang komandan tegas. Gunadi hanya bisa mengangguk. Ia tahu, sebentar lagi ia harus membawa istrinya ke hadapan publik. Sebuah langkah yang berat, namun tidak bisa dihindari. Hari-hari itu, semua mata tertuju pada satu sosok, seorang ibu Persit, pemilik akun Facebook Nafa Arsyana, yang telah menulis komentar singkat tapi memicu badai besar. Ia bukan lagi sekadar pengguna media sosial biasa. Ia kini menjadi simbol dari persoalan yang lebih dalam, bagaimana kehormatan seorang prajurit bisa tercoreng oleh ulah keluarganya sendiri. Dan badai itu baru saja dimulai. Suasana di rumah duka masih terasa begitu berat. Wajah Serma Christian Namo tampak keras, matanya merah karena menahan amarah sekaligus duka yang belum reda. Sebagai seorang prajurit senior, ia terbiasa mengendalikan emosinya, tapi kali ini berbeda. Yang direnggut bukan hanya anaknya, melainkan juga harga diri keluarganya. Ketika Prada Laki dibawa pulang dalam peti, semua keluarga menangis terseduh. Namun luka itu semakin dalam saat berita tentang akun Nafa Arsyana makin ramai dibicarakan. Komentar hinaan yang ditulis akun tersebut tersebar cepat, di-screenshot oleh banyak orang, dan dibicarakan di grup-grup WhatsApp keluarga prajurit. "Papa, kita harus melakukan sesuatu," suara lirih terdengar dari salah satu anak perempuannya, adik laki. Ia menatap ayahnya dengan wajah penuh ketakutan, namun juga berharap. Serma Namo mengepalkan tangannya. Ia merasa seolah-olah ada bara api yang menyala di dalam dadanya. Bukan hanya kehilangan putra sulungnya, tapi juga melihat nama baik anaknya dipermainkan orang yang seharusnya tahu batas. Kecurigaan yang semakin jelas. Di markas, beberapa rekan seangkatan Serma Namo diam-diam membicarakan kabar yang beredar. Ada yang berbisik, katanya, akun itu sebenarnya milik istri salah satu anggota. Kalau benar, bisa panjang urusannya. Kabar itu sampai juga ke telinga Serma Namo. Ia tidak langsung percaya, tapi ketika melihat beberapa bukti tangkapan layar, termasuk gaya bahasa akun Nafa Arsyana, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Kata-kata yang dipakai tidak terdengar seperti orang asing, terdengar terlalu pribadi. Hatinya semakin panas. Ia mengenal baik semua keluarga prajurit di batalion. Mereka sering kumpul dalam acara arisan atau pertemuan resmi istri prajurit.
Bayangan wajah-wajah itu melintas di pikirannya. Jika benar salah satu dari mereka yang tega menulis komentar menghina anaknya, maka ini bukan sekadar masalah dunia maya. Ini adalah pengkhianatan terhadap ikatan sesama keluarga besar TNI. Istri laki yang hancur. Sementara itu, di sudut kamar rumah duka, istri Prada Laki hanya bisa menangis. Tubuhnya tampak lemah, matanya sembab. Ia bukan hanya kehilangan suami tercinta, tapi kini harus menanggung beban psikologis yang lebih besar. Nama suaminya dihina di depan publik. "Ibu, aku tidak kuat lagi," ucapnya sambil memegang erat tangan ibu mertuanya. Laki tidak pantas diperlakukan seperti ini. Dia sudah pergi, kenapa masih harus dihina? Tangisan itu membuat suasana semakin pilu. Para tetangga yang hadir pun ikut larut dalam kesedihan. Beberapa bahkan mencoba menenangkan, namun mereka tahu luka itu terlalu dalam untuk sekadar dihibur dengan kata-kata. Benturan di markas. Beberapa hari kemudian, ketika suasana masih berkabung, kabar mengejutkan datang dari markas. Ada laporan internal yang mulai menyinggung masalah akun tersebut. Komandan batalion merasa perlu mengambil langkah, karena kasus ini bisa mempermalukan institusi jika dibiarkan. Namun, langkah itu membuat ketegangan baru. Sebagian prajurit senior mendukung Sherma Namo, merasa wajar bila seorang ayah menuntut keadilan. Namun ada juga yang berusaha meredam, mengingatkan bahwa masalah internal keluarga bisa membesar menjadi isu nasional jika tidak hati-hati. "Sherma, saya tahu ini berat," kata seorang perwira menengah yang mendekatinya. "Tapi kau harus tenang. Kalau benar istri prajurit yang bikin akun itu, biarkan proses yang jalan. Jangan bertindak sendiri." Namun kata-kata itu seperti angin lalu bagi Sherma Namo. Amarahnya terlalu besar untuk ditahan. Ia merasa dunia tidak adil. Anaknya diperlakukan kejam di barak, lalu setelah mati pun masih dihina. Puncak emosi. Malam itu, di rumah duka, setelah para tamu pulang, Sherma Namo duduk sendirian di ruang tengah. Foto laki berseragam TNI terpasang di atas meja dengan lilin kecil menyala di sisinya. Tatapan mata laki di foto itu terasa begitu hidup, seakan-akan memandang ayahnya. "Ayah janji, nak," gumamnya dengan suara bergetar. "Siapapun yang berani merendahkanmu, akan ayah kejar. Akan ayah pastikan mereka menyesal." Kata-kata itu bukan sekadar luapan emosi. Itu adalah sumpah seorang prajurit yang hatinya terbakar oleh rasa kehilangan. Ketegangan di kalangan istri prajurit. Sementara itu, di kalangan Persit, organisasi istri tentara, gosip soal akun Nafa Arsyana sudah jadi bahan pembicaraan. Beberapa istri prajurit mulai saling curiga, saling mengaitkan, bahkan ada yang berani menunjuk salah satu nama. Ketika kabar ini sampai ke telinga Sherma Namo, ia langsung berdiri dan bersiap mendatangi rumah orang yang dituduh. Namun beberapa kerabat menahannya. "Bang, tolong jangan dulu. Masih berkabung, jangan bikin keributan," bujuk adiknya. Tapi Sherma Namo sudah bulat tekadnya. Di dalam benaknya hanya ada satu hal, mencari siapa pemilik akun itu, dan menuntut pertanggungjawaban. Suasana yang mencekam. Hari-hari setelah pemakaman, suasana di markas TNI itu semakin mencekam. Para prajurit muda tertekan karena kasus penganiayaan Prada Laki belum juga tuntas. Di sisi lain, para istri prajurit juga diliputi ketakutan karena kasus akun hinaan semakin ramai. Di media sosial, netizen mulai ikut campur, menuntut agar aparat mengusut tuntas siapa pemilik akun. Tekanan publik membuat kasus ini tak bisa lagi ditutup-tutupi. Sherma Namo tahu, langkahnya tidak bisa ditarik mundur. Bara amarah itu sudah menyala, dan ia siap menghadapi siapapun yang berani menambah luka keluarganya. Kisah ini semakin mendekat ke konflik utama, siapa sebenarnya pemilik akun Nafa Arsyana? Apakah benar istri seorang prajurit? Bagaimana jika tuduhan itu benar, lalu berhadapan langsung dengan amarah Sherma Christian Namo? Malam itu, Barak Yonif di Medan terasa berbeda. Lampu-lampu neon yang biasanya terang menyinari halaman kini tampak redup, seakan ikut berduka. Di salah satu sudut barak, Sherma Christian Namo duduk dengan wajah menunduk. Tangannya menggenggam erat sebuah foto, potret Prada Laki saat upacara pelantikan. Wajah anaknya di foto itu tersenyum, penuh harapan, mengenakan seragam kebanggaan. Kini, senyum itu hanya tinggal kenangan. Christian merasakan perih yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Di pikirannya, bayangan anaknya yang dipukuli oleh para seniornya terus menghantui. Jeritan, bentakan, suara hantaman benda keras seolah menggema di telinganya. Tapi luka itu belum cukup, dunia maya menambah garam pada luka yang masih menganga. Komentar hinaan dari akun Nafa Arsyana masih terbayang jelas, seakan-akan kematian Laki adalah bahan olok-olok.
Kemarahan itu membuat Christian sempat hilang kendali. Ia mendatangi kediaman prajurit yang istrinya diduga pemilik akun tersebut. Namun saat wajah perempuan itu terlihat ketakutan, dengan suara gemetar membantah dirinya tidak tahu apa-apa, Christian tiba-tiba merasakan dilema. Di satu sisi, ia ingin meledak dan melampiaskan amarahnya. Tapi di sisi lain, ia tahu, perempuan itu hanyalah bagian dari lingkaran persoalan yang lebih besar. Guncangan di keluarga besar TNI. Kabar bahwa akun penghinaan itu ternyata milik istri seorang prajurit TNI membuat suasana barak semakin panas. Beberapa rekan Christian berbisik-bisik, sebagian marah, sebagian lainnya mencoba menenangkan. "Bang, kita ini TNI. Kalau kita nggak bisa menjaga keluarga sendiri, gimana orang lain mau hormat sama kita?" ucap salah satu senior dengan nada geram. Christian terdiam. Ia tahu, pernyataan itu bukan sekadar omongan kosong. Reputasi kesatuan, nama baik TNI, bahkan solidaritas antar prajurit kini tercoreng hanya karena satu akun media sosial. Namun lebih dari itu, Christian merasa kehormatan anaknya yang gugur tercabik-cabik. Laki bukan hanya korban penganiayaan, tapi juga korban penghinaan yang menjalar di dunia digital. Mimpi ibu yang hancur. Di rumah duka, Ratna, ibu Laki, masih belum bisa menerima kenyataan. Ia duduk di ruang tamu, matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Sesekali ia memegang baju dinas anaknya, memeluknya erat seolah Laki masih hidup. Saat salah satu tetangga membisikkan tentang akun Nafa Arsyana, Ratna terisak lebih keras. "Anakku sudah tiada, kenapa masih ada yang tega mencaci? Apa salahnya Laki? Dia hanya ingin membanggakan orang tuanya." Tangis Ratna menjadi pilu yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Para tetangga ikut larut dalam kesedihan, beberapa bahkan mengutuk keras tindakan hinaan itu. Kemarahan yang membara. Di malam yang sama, Christian menatap layar ponselnya. Ia membuka kembali komentar-komentar yang menyakitkan itu. Kata-kata seperti racun, menusuk jiwanya. "Kuma mental tempe, pantas aja mati. Gitu aja nyerah, tentara kok cengeng." Setiap kata itu seperti cambuk yang membakar dada Christian. Ia menggertakkan giginya, menahan amarah yang hampir meluap. Baginya, akun itu bukan sekadar media sosial, tapi wajah penghinaan yang nyata. Di dalam hatinya, Christian berjanji, ia tidak akan diam. Kehormatan Laki harus ditegakkan, meski nyawa taruhannya. Dilema istri prajurit. Sementara itu, perempuan yang diduga pemilik akun, Sinta, tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok rumah, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Sang suami, seorang prajurit TNI berpangkat rendah, hanya bisa terdiam melihat kegelisahan istrinya. "Abang, aku sumpah, aku nggak pernah niat menghina. Akun itu bukan aku yang buat," kata Sinta dengan suara terbata. Namun suaminya pun ragu. Sebagai prajurit, ia tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika benar akun itu milik istrinya, bukan hanya Sinta yang akan disalahkan, tapi juga dirinya. Nama baik keluarga, karir, bahkan hidupnya di dalam kesatuan bisa hancur. "Kalau memang bukan kau, siapa lagi? Kenapa orang-orang bilang itu kau?" tanya sang suami dengan nada putus asa. Air mata Sinta menetes. Ia tahu, membuktikan dirinya tidak bersalah tidak akan mudah. Apalagi semua orang sudah telanjur menghakimi. Suasana mencekam di markas. Beberapa hari kemudian, panggilan mendadak dari atasan membuat seluruh prajurit berkumpul di aula markas. Suasana tegang. Komandan batalion berdiri di depan, wajahnya keras, suaranya lantang. "Kasus Prada Laki sudah membuat nama satuan kita tercoreng. Tapi yang lebih memalukan, sekarang ada penghinaan dari dalam keluarga kita sendiri. Saya tidak akan diam. Siapapun yang terbukti mencemarkan nama baik prajurit yang gugur, akan menerima konsekuensi berat." Suasana hening. Tak seorang pun berani bersuara. Christian hanya bisa menunduk, menahan gejolak hatinya. Ia tahu, komandan sedang berbicara bukan hanya soal disiplin, tapi juga soal kehormatan. Jejak digital yang mengungkap. Sementara itu, tim siber TNI mulai menelusuri jejak akun Nafa Arsyana. Dari alamat IP, mereka menemukan bahwa akun itu sering diakses dari sebuah perumahan sederhana yang kebetulan sesuai dengan tempat tinggal Sinta. Temuan itu memperkuat kecurigaan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan baru. Apakah benar Sinta yang menulis komentar itu, ataukah ada orang lain yang sengaja menjebaknya? Christian mendengar kabar ini dengan hati bergejolak. Di satu sisi ia ingin kebenaran segera terungkap, di sisi lain ia merasa takut jika kasus ini hanya akan membuat luka keluarganya semakin dalam. Bayangan Laki yang tak pernah pergi. Malam menjelang pagi, Christian kembali duduk di depan makam anaknya. Angin berhembus pelan,
membawa aroma tanah basah. Di hadapan Nisan bertuliskan nama anaknya, ia berbisik lirih. "Laki, ayah janji, semua yang menghina kau akan mendapat balasan. Kau tidak akan dilupakan. Ayah akan pastikan dunia tahu, kau bukan tentara lemah, tapi pahlawan yang gugur dengan harga diri." Air mata jatuh di tanah makam. Dalam keheningan itu, Christian merasa seolah anaknya hadir, menatapnya dengan senyum yang sama seperti di foto. Senyum yang memberi kekuatan. Namun jauh di lubuk hatinya, Christian tahu, perjalanan untuk menegakkan keadilan masih panjang, dan semakin berbahaya. Malam itu, di sebuah barak sederhana di perbatasan Sumatera Utara, suasana sepi hanya dipecah oleh suara jangkrik dan langkah sepatu bot para prajurit yang baru selesai apel malam. Lampu-lampu lorong barak redup, memberi kesan mencekam. Di salah satu sudut, beberapa prajurit duduk berkelompok, berbisik-bisik dengan wajah serius. Topik mereka sama, kasus penganiayaan Pradalaki dan akun media sosial yang membuat nama baik prajurit gugur itu kembali tercoreng. "Gila kali, Bang, ada orang berani kali ngomong begitu di medsos," bisik seorang prajurit muda bernama Pradajaya, tangannya mengepal menahan emosi. "Yang lebih gila lagi, yang nulis itu istri prajurit kita sendiri," sahut Pratu Yuda, senior yang dikenal kalem, tapi kali ini wajahnya tampak tegang. Isu itu telah menyebar luas, bukan hanya di masyarakat, tapi juga di dalam barak. Para prajurit merasa kehormatan mereka sebagai satuan TNI ikut tercoreng. Nama Serma Christian Namo, ayah mendiang Pradalaki, kian dielu-elukan karena keberaniannya menuntut keadilan. Namun di sisi lain, amarah terhadap istri prajurit pemilik akun Nafa Arsyana semakin menjadi-jadi. Sementara itu, di kediaman Serma Namo yang sederhana di Medan, suasana masih dipenuhi isak tangis keluarga. Foto mendiang laki dipajang di ruang tamu dengan hiasan bunga putih di sekitarnya. Aroma dupa tipis memenuhi ruangan, tanda keluarga masih terus mengirim doa untuk kepergian sang anak. Malam itu, Serma Namo duduk termenung sambil memegang foto laki. Tangannya bergetar, matanya merah menahan air mata. Istrinya, Lucy BR Sembiring, mencoba menenangkannya, meski hatinya sendiri hancur. "Bang, jangan kau biarkan amarah menguasai. Kita sudah kehilangan laki, jangan sampai kau kehilangan kendali," lirih Lucy dengan suara serak. Serma Namo menghela napas berat. "Lus, bukan soal aku. Ini soal harga diri laki. Dia mati dipukul seniornya, diperlakukan kayak binatang. Sekarang, ada pula yang berani menista dia di depan umum. Aku tak bisa diam, Lus. Kalau aku diam, sama saja aku biarkan laki diinjak-injak 2 kali." Lucy menunduk. Ia tahu betul suaminya adalah prajurit yang disiplin, tapi sekaligus seorang ayah yang keras kepala jika menyangkut harga diri keluarga. Keesokan harinya, di markas besar TNI di Jakarta, rapat internal berlangsung panas. Beberapa perwira tinggi saling adu argumen mengenai langkah yang harus diambil. Kalau kasus ini tidak segera kita redam, kepercayaan publik terhadap TNI bisa runtuh, bentak seorang kolonel. "Betul, tapi jangan lupa, kalau kita terlalu keras pada keluarga prajurit pemilik akun itu, bisa muncul masalah baru. Media akan menyerang kita dari 2 arah," timpal seorang letnan kolonel lainnya. Sementara itu, Letkol Arif Santosa, komandan satuan tempat laki bertugas dulu, duduk terdiam dengan rahang mengeras. Ia merasa bertanggung jawab atas tragedi ini. Suasana ruangan kian panas, hingga akhirnya seorang jenderal dengan suara berat menegaskan, "Kita harus menjaga nama baik TNI, sekaligus menghormati keluarga Pradalaki." Klarifikasi istri prajurit itu tidak cukup. Akan ada konsekuensi hukum dan sanksi tegas. Jangan biarkan bara api ini membakar barak kita dari dalam. Kabar keputusan rapat itu cepat menyebar. Prajurit-prajurit di barak kembali berbisik, bahkan ada yang terang-terangan menyatakan siap menghukum sendiri istri prajurit yang dianggap mempermalukan mereka. Situasi semakin tidak terkendali. Di tengah panasnya isu itu, muncul sosok Kapten Satria, perwira muda yang dikenal dekat dengan para prajurit. Ia mencoba menenangkan mereka. "Dengar, kalian semua. Aku tahu kalian marah, aku juga marah. Tapi jangan lupa, kita ini tentara. Kita tunduk pada hukum militer, bukan main hakim sendiri. Kalau kalian bertindak sendiri, kita bukan hanya menghina mendiang laki, tapi juga mempermalukan satuan ini." Suasana barak hening sejenak. Namun mata-mata prajurit masih menyimpan bara api yang sulit dipadamkan. Di rumahnya, Serma Namo juga menerima kabar bahwa pimpinan TNI akan memberi sanksi pada istri prajurit yang membuat akun Nafa Arsyana. Tapi hatinya belum lega. "Sanksi? Itu tak cukup," gumamnya lirih. "Anakku mati, istriku hancur, keluargaku remuk.
Sekarang hanya diberi sanksi? Tidak, Luz, aku akan pastikan orang itu merasakan apa yang aku rasakan. Lucy menatap suaminya dengan cemas. Ia tahu, badai besar sedang bersiap menerjang. Malam itu, di barak, beberapa prajurit berkumpul diam-diam. Prada Jaya berbisik ke teman-temannya. Kita diam aja? Hanya nunggu sanksi? Sementara nama laki terus diinjak? Aku tak sanggup, Bang. Kalau perlu, kita cari perempuan itu diam-diam. Kita kasih dia pelajaran. Pratu Yuda menatapnya tajam. Hati-hati, Dek. Sekali kau salah langkah, karirmu tamat. Tapi, aku tahu apa yang kau rasakan. Laki itu adik kita semua. Bara api itu terus membara, di rumah Sherma Namo, di hati para prajurit, bahkan di meja pimpinan TNI. Dan ketika semua orang menunggu siapa yang lebih dulu bertindak, satu hal jadi jelas, tragedi ini bukan hanya tentang kematian seorang prajurit muda, tapi juga tentang kehormatan yang dipertaruhkan di atas luka yang belum sembuh. Hening malam di rumah keluarga Namo semakin sering terasa seperti pisau yang menusuk. Suara jangkrik yang biasanya menemani tidur kini hanya menambah kesepian. Sejak Prada Laki tiada, rumah itu seperti kehilangan roh penghuninya. Sherma Christian Namo, ayahnya, kerap duduk lama di ruang tamu, menatap foto anaknya yang tersenyum gagah dalam seragam TNI. Kenapa harus kau, Nak? Kenapa bukan aku saja yang lebih dulu pergi, gumamnya pelan, hampir setiap malam. Namun luka itu tak sempat benar-benar mengering, karena gelombang fitnah dan ejekan dari dunia maya masih terus berdatangan. Setiap kali ia membuka ponselnya, selalu ada pesan baru, selalu ada komentar tajam yang menusuk. Meski akun Nafa Arsyana telah terungkap sebagai milik istri seorang prajurit aktif, luka yang ditinggalkan tetap membekas. Pertemuan dengan komandan. Beberapa hari setelah kabar akun itu terungkap, Sherma Christian dipanggil ke markas batalion tempat ia bertugas. Komandan batalion, seorang perwira menengah berwibawa, menyambutnya dengan wajah serius. Sherma Namo, katanya, saya paham betul perasaanmu. Tak ada orang tua yang sanggup menahan duka seperti ini. Tapi saya minta padamu, tetaplah tenang. Kasus ini sedang diproses. Kita akan cari keadilan. Christian menunduk, menahan gejolak di dadanya. Izin komandan, bagaimana saya bisa tenang kalau nama anak saya dihina? Kalau kematiannya masih dipermainkan? Komandan itu terdiam sejenak, lalu menepuk bahunya. Aku tahu. Tapi ingat, kamu seorang prajurit. Jangan sampai amarah membuatmu jatuh ke lubang yang sama. Ucapan itu menusuk hati Christian. Ia tahu betul, sebagai prajurit senior, ia harus bisa menahan diri. Tapi sebagai seorang ayah, luka itu terlalu dalam. Ibu yang merindukan. Di rumah, istri Christian, Marlina, terus berjuang menghadapi kehilangan dengan cara berbeda. Ia lebih banyak diam, mengurung diri di kamar laki yang masih tertata rapi. Seragam, sepatu bot, bahkan topi berlogo TNI AD masih tergantung di dinding. Kadang Marlina duduk di tepi ranjang, meraba bantal anaknya sambil menangis terisak. Laki, Mama masih menunggumu pulang. Pintu ini tak pernah dikunci, kalau kau datang, masuklah, Nak. Setiap kali melihat istrinya seperti itu, Christian merasa dadanya semakin hancur. Ia ingin memeluk, tapi seringkali hanya bisa ikut terdiam, menatap kosong ke arah foto anak mereka. Fitnah yang tak berhenti. Di media sosial, meski akun Nafa Arsyana sudah ditutup, muncul akun-akun baru yang justru melanjutkan hinaan. Ada yang menyebut laki lemah, ada yang mengatakan kematiannya aib, bahkan ada yang terang-terangan menyalahkan keluarganya. Jangan-jangan ini semua ada yang sengaja mengatur, pikir Christian dalam hati. Ia mulai curiga, apakah hinaan ini murni kebencian pribadi, atau ada pihak lain yang ingin menutup-nutupi kebenaran di balik kematian anaknya. Satu malam, Christian membuka pesan masuk di akun pribadinya. Ada pesan anonim yang singkat tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Jangan terlalu ribut soal anakmu. Semakin kau bicara, semakin besar risikonya. Christian mengepalkan tangan. Siapa yang berani mengancamku? Dukungan dari rekan-rekan. Di tengah badai itu, beberapa rekan prajurit mendatangi rumahnya. Mereka datang bukan sebagai atasan atau bawahan, tapi sebagai saudara seperjuangan. Sherma, kami semua tahu betapa berat ini buatmu, kata salah satu rekannya. Jangan pikir kau sendirian. Kami semua ikut berduka, dan kami juga ingin keadilan untuk Laki. Mereka duduk bersama, menceritakan kenangan tentang Laki. Bagaimana ia sering membantu seniornya, bagaimana ia selalu tertawa bahkan saat latihan berat. Kenangan-kenangan itu membuat malam itu penuh tangis, tapi juga memberi sedikit kehangatan bagi keluarga Namo. Kunjungan tak terduga. Suatu sore,
Ketika Christian baru pulang dari markas, seorang wanita muda datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Laras, jurnalis dari salah satu media nasional. "Pak Namo, saya tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi kami ingin menulis kisah tentang Lucky. Bukan hanya tentang kematiannya, tapi tentang kehidupannya sebagai seorang prajurit muda yang penuh semangat." Marlina sempat menolak. "Kami tidak ingin cerita ini dijadikan bahan berita murahan." Namun Laras menunduk, lalu berkata, "Saya janji, Bu. Saya tidak akan menulis sembarangan. Saya ingin orang tahu siapa Lucky sebenarnya. Bukan hanya berita tentang penganiayaan, tapi tentang mimpinya, perjuangannya, dan betapa berharganya hidupnya." Christian menatap lekat mata jurnalis itu. Ada ketulusan di sana. Setelah hening sejenak, ia mengangguk. "Baiklah. Tapi jangan sekalipun kau menodai nama anakku." Kenangan yang terekam. Hari itu, Laras menghabiskan waktu berjam-jam di rumah keluarga Namo. Ia memotret barang-barang Lucky, mendengarkan cerita masa kecilnya, hingga menyalin surat-surat kecil yang pernah ia tulis saat masih sekolah. Salah satunya membuat Laras terdiam lama. Surat itu ditulis Lucky untuk ayahnya saat masih SMP. "Pak, suatu hari aku ingin jadi tentara sepertimu. Aku ingin jaga negara, jaga mama, jaga semua orang yang aku sayang. Jangan khawatir, Pak. Kalau aku jadi tentara, aku pasti kuat." Christian membaca surat itu dengan suara bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kau sudah jadi tentara, Nak. Kau sudah buktikan dirimu. Tapi mereka merenggutmu sebelum waktunya." Luka yang terus terbuka. Seminggu kemudian, artikel Laras terbit di salah satu portal berita nasional. Judulnya sederhana tapi menyentuh. "Prada Lucky, prajurit muda yang pergi terlalu cepat." Artikel itu viral. Banyak orang tersentuh membaca kisahnya, banyak pula yang marah mengetahui betapa kejamnya perlakuan yang diterima Lucky. Namun di balik dukungan itu, serangan dari pihak yang tak suka semakin gencar. Christian kembali menerima pesan ancaman, kali ini lebih jelas. "Berhenti bicara ke media, atau keluargamu yang berikutnya akan jadi korban." Amarah yang membara. Malam itu, Serma Christian berdiri lama di depan altar kecil tempat foto Lucky diletakkan. Ia menggenggam foto itu erat, hingga tangannya bergetar. "Anakku, mereka tak hanya membunuhmu. Mereka juga ingin membungkamku. Tapi aku janji, Nak, aku tak akan berhenti. Apapun yang terjadi, ayahmu ini akan cari kebenaran. Meski nyawa ayah jadi taruhannya." Matanya menatap tajam, seolah menantang siapapun yang berani menghalangi. Bagi Christian, ini bukan lagi sekadar soal kehormatan, tapi soal keadilan yang harus ditegakkan. Malam itu, di sebuah barak sederhana di perbatasan Sumatera Utara, suasana sepi hanya dipecah oleh suara jangkrik dan langkah sepatu bot para prajurit yang baru selesai apel malam. Lampu-lampu lorong barak redup, memberi kesan mencekam. Di salah satu sudut, beberapa prajurit duduk berkelompok, berbisik-bisik dengan wajah serius. Topik mereka sama, kasus penganiayaan Prada Lucky dan akun media sosial yang membuat nama baik prajurit gugur itu kembali tercoreng. "Gila kali, Bang, ada orang berani kali ngomong begitu di medsos," bisik seorang prajurit muda bernama Prada Jaya, tangannya mengepal menahan emosi. "Yang lebih gila lagi, yang nulis itu istri prajurit kita sendiri," sahut Pratu Yuda, senior yang dikenal kalem, tapi kali ini wajahnya tampak tegang. Isu itu telah menyebar luas, bukan hanya di masyarakat, tapi juga di dalam barak. Para prajurit merasa kehormatan mereka sebagai satuan TNI ikut tercoreng. Nama Serma Christian Namo, ayah mendiang Prada Lucky, kian dielu-elukan karena keberaniannya menuntut keadilan. Namun di sisi lain, amarah terhadap istri prajurit pemilik akun Nafa Arsyana semakin menjadi-jadi. Sementara itu, di kediaman Serma Namo yang sederhana di Medan, suasana masih dipenuhi isak tangis keluarga. Foto mendiang Lucky dipajang di ruang tamu dengan hiasan bunga putih di sekitarnya. Aroma dupa tipis memenuhi ruangan, tanda keluarga masih terus mengirim doa untuk kepergian sang anak. Malam itu, Serma Namo duduk termenung sambil memegang foto Lucky. Tangannya bergetar, matanya merah menahan air mata. Istrinya, Lucy BR Sembiring, mencoba menenangkannya, meski hatinya sendiri hancur. "Bang, jangan kau biarkan amarah menguasai. Kita sudah kehilangan Lucky, jangan sampai kau kehilangan kendali," lirih Lucy dengan suara serak. Serma Namo menghela napas berat. "Lus, bukan soal aku. Ini soal harga diri Lucky. Dia mati dipukul seniornya, diperlakukan kayak binatang. Sekarang, ada pula yang berani menista dia di depan umum. Aku tak bisa diam, Lus. Kalau aku diam, sama saja aku biarkan Lucky diinjak-injak 2 kali."
Lucy menunduk. Ia tahu betul suaminya adalah prajurit yang disiplin, tapi sekaligus seorang ayah yang keras kepala jika menyangkut harga diri keluarga. Keesokan harinya, di markas besar TNI di Jakarta, rapat internal berlangsung panas. Beberapa perwira tinggi saling adu argumen mengenai langkah yang harus diambil. Kalau kasus ini tidak segera kita redam, kepercayaan publik terhadap TNI bisa runtuh, bentak seorang kolonel. Betul, tapi jangan lupa, kalau kita terlalu keras pada keluarga prajurit pemilik akun itu, bisa muncul masalah baru. Media akan menyerang kita dari dua arah, timpal seorang letnan kolonel lainnya. Sementara itu, Letkol Arif Santosa, komandan satuan tempat Laki bertugas dulu, duduk terdiam dengan rahang mengeras. Ia merasa bertanggung jawab atas tragedi ini. Suasana ruangan kian panas, hingga akhirnya seorang jenderal dengan suara berat menegaskan, "Kita harus menjaga nama baik TNI, sekaligus menghormati keluarga Prada Laki." Klarifikasi istri prajurit itu tidak cukup. Akan ada konsekuensi hukum dan sanksi tegas. Jangan biarkan bara api ini membakar barak kita dari dalam. Kabar keputusan rapat itu cepat menyebar. Prajurit-prajurit di barak kembali berbisik, bahkan ada yang terang-terangan menyatakan siap menghukum sendiri istri prajurit yang dianggap mempermalukan mereka. Situasi semakin tidak terkendali. Di tengah panasnya isu itu, muncul sosok Kapten Satria, perwira muda yang dikenal dekat dengan para prajurit. Ia mencoba menenangkan mereka. "Dengar, kalian semua. Aku tahu kalian marah, aku juga marah. Tapi jangan lupa, kita ini tentara. Kita tunduk pada hukum militer, bukan main hakim sendiri. Kalau kalian bertindak sendiri, kita bukan hanya menghina mendiang Laki, tapi juga mempermalukan satuan ini." Suasana barak hening sejenak. Namun mata-mata prajurit masih menyimpan bara api yang sulit dipadamkan. Di rumahnya, Serma Namo juga menerima kabar bahwa pimpinan TNI akan memberi sanksi pada istri prajurit yang membuat akun Nafa Arsyana. Tapi hatinya belum lega. "Sanksi? Itu tak cukup," gumamnya lirih. "Anakku mati, istriku hancur, keluargaku remuk. Sekarang hanya diberi sanksi? Tidak, Luz, aku akan pastikan orang itu merasakan apa yang aku rasakan." Lucy menatap suaminya dengan cemas. Ia tahu, badai besar sedang bersiap menerjang. Malam itu, di barak, beberapa prajurit berkumpul diam-diam. Prada Jaya berbisik ke teman-temannya. "Kita diam aja? Hanya nunggu sanksi? Sementara nama Laki terus diinjak? Aku tak sanggup, Bang. Kalau perlu, kita cari perempuan itu diam-diam. Kita kasih dia pelajaran." Pratu Yuda menatapnya tajam. "Hati-hati, Dek. Sekali kau salah langkah, karirmu tamat. Tapi, aku tahu apa yang kau rasakan. Laki itu adik kita semua." Bara api itu terus membara, di rumah Serma Namo, di hati para prajurit, bahkan di meja pimpinan TNI. Dan ketika semua orang menunggu siapa yang lebih dulu bertindak, satu hal jadi jelas, tragedi ini bukan hanya tentang kematian seorang prajurit muda, tapi juga tentang kehormatan yang dipertaruhkan di atas luka yang belum sembuh. Malam itu, udara di Medan terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan suara tetesan air dari atap seng rumah-rumah di sekitar. Di dalam rumah duka, keluarga Prada Laki Cepril Saputra Namo masih berkumpul. Lilin-lilin kecil menyala di pojok ruangan, seolah menjadi saksi bisu dari luka yang tak kunjung kering. Serma Christian Namo, ayah Laki, duduk bersandar di kursi tua. Matanya sembab, wajahnya lelah, namun sorotnya tetap tajam. Di sampingnya, Lucy, kakak perempuan Laki, menggenggam foto sang adik dengan erat, sementara sang ibu hanya bisa menunduk dengan rosario di tangan. Seisi ruangan dipenuhi keheningan berat yang tak bisa dipecah oleh kata-kata. Hari itu, kabar baru kembali membuat luka mereka menganga. Dari media, mereka mendengar bahwa penyidikan kasus penganiayaan yang menewaskan Laki mulai memasuki babak baru. Beberapa perwira senior disebut-sebut terlibat, namun belum ada kejelasan. Janji transparansi masih sekadar janji. Serma Namo mengepalkan tangannya. "Kalau mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar," gumamnya dengan suara parau. Lucy menatap ayahnya. "Tapi ya, kita ini hanya keluarga kecil. Mereka punya pangkat, punya kuasa. Tapi kita punya kebenaran," jawab ayahnya singkat, tegas. Di sisi lain, bayang-bayang akun misterius Nafa Arsyana belum sepenuhnya hilang. Meskipun pemiliknya sudah diamankan dan terungkap sebagai istri seorang prajurit, luka yang ditorehkannya masih membekas. Kata-kata hinaan itu terus terngiang di kepala Lucy, membuatnya ingin berteriak setiap kali mengingatnya.
Baginya, keadilan bukan hanya soal siapa yang memukul adiknya hingga tewas, tetapi juga siapa yang tega merendahkan martabatnya setelah ia tiada. Malam itu, Sherma Namo memutuskan menulis sebuah surat panjang. Bukan surat biasa, melainkan sebuah janji terakhir. Tangannya gemetar ketika pena menyentuh kertas. Ia menuliskan kata-kata yang kelak akan dibacakan di hadapan para pejabat, media, bahkan siapapun yang berani meremehkan pengorbanan anaknya. Anakku laki, kau gugur bukan karena perang, bukan karena peluru musuh, tapi karena pengkhianatan di dalam barakmu sendiri. Tapi ayah berjanji, namamu tidak akan hilang di telan waktu. Ayah akan berjuang, meski harus melawan arus. Darahmu tidak akan sia-sia, nak. Kau akan tetap hidup dalam setiap langkah perjuangan ayah. Surat itu selesai ditulis menjelang subuh. Sherma Namo melipatnya dengan hati-hati, menyimpannya di laci kecil yang berisi barang-barang peninggalan laki, seragam dinas, buku catatan, dan sepatu lusuh yang masih berbau keringat anaknya. Keesokan harinya, keluarga Namo menerima undangan resmi dari Mabes TNI. Ada rencana pertemuan antara keluarga korban dengan pihak penyidik. Hati mereka berdebar. Ini bisa jadi kesempatan, tapi juga bisa jadi jebakan. Saat tiba di Jakarta, suasana berbeda langsung terasa. Lampu-lampu gedung tinggi, jalan raya yang sibuk, kontras dengan hati mereka yang penuh luka. Di ruang pertemuan, beberapa pejabat tinggi TNI sudah menunggu. Ada senyum diplomatis, ada kata-kata manis, tapi Sherma Namo tahu, kebenaran tidak selalu seindah ucapan manis pejabat. Bapak Sherma Christian Namo, ucap salah satu pejabat dengan nada resmi. Kami turut berduka cita. Percayalah, penyidikan ini sedang berjalan. Kami tidak akan menutup-nutupi. Sherma Namo menatap tajam. Saya hanya ingin satu hal. Keadilan. Bukan hanya untuk anak saya, tapi untuk semua prajurit yang suatu hari nanti bisa bernasib sama. Jangan biarkan barak TNI menjadi kuburan diam-diam bagi anak bangsa. Ruangan hening. Semua terdiam. Kata-kata itu berat, menampar, tapi nyata. Lucy yang ikut hadir tak kuasa menahan air matanya. Ia teringat saat terakhir kali menelepon laki dari rumah di Medan. Suara adiknya waktu itu terdengar lelah, namun tetap hangat. Kak, doakan aku ya. Aku kuat kok di sini. Itu adalah kalimat terakhir yang ia dengar sebelum kabar duka datang. Pertemuan itu tidak memberi jawaban pasti. Hanya janji-janji yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini, Sherma Namo merasa tidak sendiri. Ia tahu, semakin banyak mata masyarakat yang terbuka. Media, LSM, bahkan rakyat biasa, mulai ikut bersuara. Nama laki kini bukan sekadar nama, melainkan simbol perjuangan. Malam sebelum pulang ke Medan, Sherma Namo berdiri di depan Monumen Nasional. Angin malam Jakarta bertiup kencang, membawa aroma debu kota. Ia menggenggam surat yang ditulisnya semalam. Dengan suara lirih, ia membacakan janji itu sekali lagi. Laki, ayah akan terus berjuang. Sampai kapanpun. Di matanya, terlihat kilau air yang menahan jatuh. Tapi di balik itu, ada kobaran api. Api yang tak akan padam hingga kebenaran berdiri tegak. Dan disitulah, narasi ini berakhir. Bukan dengan jawaban, bukan dengan keadilan yang sudah tuntas, tetapi dengan janji. Janji seorang ayah, seorang keluarga, untuk terus memperjuangkan nama baik dan keadilan bagi Pradalaki Cepril Saputra Namo. Sebuah kisah yang tak hanya milik keluarga Namo, tapi milik kita semua.